Kejagung menemukan uang sebesar 920 miliar rupiah milik mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, yang diduga hasil pengurusan perkara selama bertugas di MA. Lantas, sudah berapa perkara yang diduga dimakelari oleh Zarof Richard? Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan penyidik masih mendalami jumlah perkara yang dimakelari oleh Zarof Richard. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Zarof Richard bisa memiliki uang sebanyak itu? Apakah benar uang itu hasil dari pengurusan perkara selama bertugas di MA? Dan berapa banyak kasus yang telah dimakelari oleh Zarof Richard? Menurut Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, penyidik masih mendalami jumlah perkara yang dimakelari oleh Zarof Richard. Artinya, penyidik masih mencari tahu berapa banyak perkara yang telah dimakelari oleh Zarof Richard dan bagaimana cara Zarof Richard mengumpulkan uang sebanyak itu. Mahkamah Agung sendiri juga telah memberikan respons atas temuan uang sebanyak itu. Jubir MA, Hakim Agung Yanto, mengatakan bahwa MA menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Ya yang tahu kan beliau sendiri, makanya MA menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kejaksaan, kalau kita kan nggak tahu kan. Makanya Mahkamah Agung memberi ruang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Tidak ada yang ditutupi lembaga, yang tahu kan penyidik, ujar Yanto. Yanto juga menegaskan bahwa Zarof Richard telah mengaku memiliki uang dan mengaku menjadi maklar kasus dari media. Dia menegaskan bahwa perilaku Zarof Richard itu bukan lagi menjadi tanggung jawab MA. Yang kemudian yang bersangkutan sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, itu sudah bukan hak dan tanggung jawab lembaga untuk mengawasi dan membina, ya katanya. Lantas, bagaimana cerita Zarof Richard ini akan berakhir? Apakah penyidik akan menemukan bukti lain yang terkait dengan kasus ini? Dan bagaimana MA akan menanggapi hasil penyidikan ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dalam kasus ini, kita juga perlu bertanya, apakah ada lagi pejabat MA yang terlibat dalam praktik makelar kasus seperti Zarof Richard? Dan bagaimana MA akan mengawasi dan membina para pejabatnya agar tidak terlibat dalam praktik seperti ini? Kita juga perlu mempertanyakan, bagaimana cara Zarof Richard mengumpulkan uang sebanyak itu? Apakah dia memiliki jaringan yang luas dalam pengurusan perkara di MA? Dan bagaimana cara dia mengubah uang hasil makelar kasus menjadi bentuk barang? Banyak pertanyaan yang masih terbuka dalam kasus ini. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dan bagaimana penyidik akan menangani kasus ini.